Dari Pak Wianto Chen sendiri bagaimana pandangannya Pak? Ya, Melihat terima iklim kasih. investasi. Mungkin setelah tadi Pak Julius, Pak Fauji dan Pak Tatang lebih dari sisi asosiasi level ya, makro. Saya mungkin lebih dari sisi perusahaan asuransi jiwa khususnya ya. Jadi lebih mikro. Saya sedikit bicara tentang konteksnya apa yang mempengaruhi di bisnis kita di tahun 2025 ini. Yakni di awal tahun 2025 ini kita melihat ada shifting ya. Shifting dalam artian pembentukan yang berujung nanti sekarang fasenya adalah penyesuaian. Apa pembentukan pertama itu yang dari global itu adalah Amerika. Ya, dengan pembentukan pemerintahan baru di administrasi Trump tentunya itu merubah skema geopolitik maupun dari sisi yang dulunya multilateral menjadi proteksionis bilateral. Lalu di Indonesia juga ada pembentukan pemerintahan baru kita, walaupun kita melihat pemerintah ini pro growth ya, jadi kita sangat antusias dan percaya diri, tapi tentunya transisi politik butuh waktu sebelum stabil gitu ya. Dan kemudian juga pembentukan Danantara. Dia pembentukan Danantara itu juga diantisipasi pasar. Dari tiga pembentukan yang berpengaruh ke kita ini tentunya ada pengaruh juga ke sektor GDP, salah satu ukuran ya untuk pertumbuhan asuransi jiwa dari GDP per kapita. Walaupun Pak Fauji tadi 4,8% termasuk tinggi ya, tapi itu ada sedikit impact, bukan sekarang mungkin ke depan. Kedua tentunya suku bunga, dalam artian ada positifnya karena penurunan yield itu bisa menambah sisi aset ya. Dan dari capital market kemarin dengan pembentukan ini ada sedikit koreksi sehingga itu mempengaruhi profit Pak di kuartal pertama. Tapi memasuki kuartal kedua ini udah penyesuaian. Jadi kita recover walaupun belum masih transisi ya, belum terlalu stabil. Kalau kita melihat dari sisi tantangan di makroekonomi tadi, di mikroekonomi juga kita lihat tantangan utamanya tentunya inflasi klaim yang memukul industri, tahun ini kelanjutan dari tahun ketiga. Kemudian juga kita melihat daya beli yang menurun Pak, didorong oleh GDP juga pelemahan ini dan akibatnya adalah kelas menengah kita shrinking ya 4% dari tahun lalu. Dan juga kita melihat behavior perilaku konsumen sekarang ini pun lebih berubah sehingga dari sisi mikro makro kita lihat ini akan memberi pengaruh untuk pertumbuhan bisnis di tahun 2025 ini. Namun kalau kita lihat juga dari sisi positif, ternyata dari data OJK di awal 2025 ini penetrasi asuransi kita terhadap GDP itu ada kenaikan sedikit menjadi 2,7% kalau saya nggak salah. Kemudian juga literasi kita naik 45%. Dari sisi MSIG Life sendiri kita mengalami pertumbuhan double digit. Ini didorong oleh pertumbuhan premi tahun kedua, renewal. Kalau kita baca ini artinya kepercayaan masyarakat dan kebutuhan untuk kesadaran untuk produk-produk asuransi dan perlindungan meningkat. Karena renewalnya meningkat. Ya, jadi kita melihat ini adalah hal-hal yang positif yang kita terus monitor di tahun 2025 ini. Ya. Kalau tadi kan Bapak bilang sebenarnya Pak Fauzi bilang di 2 tahun pertama inilah masih dalam tahap merapihkan fundamental. Nah, apakah merapihkan fundamental ini juga terdampak gitu dengan lonjakan premi atau justru premi jadi lebih lemah di tahun ini atau seperti apa Bapak melihatnya jika kita compare tahun 2025 ini dari 2020 kemarin? Lonjakan klaim. Ya, lonjakan klaim ada atau tidak gitu. Karena kan memang industri asuransi sedang memperbaiki fundamental yang tadi Pak Fauzi sampaikan. Ya. Kalau dari perusahaan sendiri melihatnya seperti apa? Menurut saya kita harus menavigasi dan beradaptasi ya. Dan perubahan fundamental ini tentunya didorong oleh tadi sudah disampaikan oleh Pak Ogi terkait dengan perbaikan regulasi, roadmap dan lain sebagainya. Sebenarnya ujungnya itu untuk meningkatkan trust ya dari sisi permodalan, praktis, industri praktis dan lain sebagainya.
Tapi secara ekonomi secara demand tentunya nanti tergantung juga oleh makro dan mikroekonomi yang saya sebutkan. Tapi asuransi itu bukan hanya terkait dengan hanya produk kesehatan. Kalau kita lihat produk portfolio di luar employee benefit tadi hospital, group hospital untuk individual berkisar di antara 30% sama 40%. Lainnya masih ada produk-produk endowment dan unit link, sehingga itu merupakan peluang yang besar yang bisa kita ini. Di MSIG sendiri kita berfokus dengan pertumbuhan ini dengan memperkuat sistem distribusi yang multi channel. Jadi kita punya retail melalui agent, melalui bank assurance, kita ada direct marketing, ada telemarketing, juga ada employee benefit. Jadi itu salah satu buffernya ya. Kemudian juga dari sisi kita perbaiki juga dari sisi produk suite kita ini, sehingga tidak hanya tergantung oleh produk asuransi kesehatan, karena banyak hal yang bisa dilakukan oleh solusi yang bisa diberikan oleh produk-produk yang lain, dan terutama juga di transformasi digital ya, untuk menjangkau tadi market yang belum di-serve. Banyak sekali di luar, misalnya di luar kota, ada area ataupun anak-anak muda, itu kita sebut unserved market. Melalui digital itu kita bisa touch base, bisa touch. Dan bagaimana hal ini juga saya ingin tanyakan ke Pak Wianto, perusahaan MSIG Life bisa mengimplementasikan transparansi dan akuntabilitas ini di perusahaannya? Ya, terima kasih. Seperti yang tadi Pak Ogi sampaikan di awal, itu kan tujuan perusahaan asuransi itu kan memberikan proteksi ya, perlindungan, dalam hal ini membayar klaim. Ya, jadi klaim itu adalah the moment of truth daripada kita untuk mendapatkan kepercayaan nasabah. Bayangkan produk asuransi biasanya yang mulai dari setahun sampai dengan seumur hidup. Ya, jadi dalam hal ini kapan kita nasabah akan mendapatkan manfaat real kalau nggak melalui klaim yang dibayarkan ataupun ketika jatuh tempo. Ya, jadi itu menjadi prioritas kita dalam hal penanganan terkait dengan akuntabilitas dan transparansi, prioritas utama. Tapi hal itu kita lakukan dengan proaktif. Kita bukan hanya membayar klaim, tapi kita berpikir bagaimana preventif sejak dari depan. Seperti tadi Pak Fauji sudah sampaikan terkait dengan underwriting excellence-nya. Dan juga kalau kita melihat dari sisi proses ya, hal yang dulu itu banyak sekali yang tadi disampaikan oleh Pak Julius juga terkait dengan digital di banking, termasuk di kita sekarang ini transparansi sangat real. Kita ada aplikasi namanya Vega di MSIG Life itu, nasabah bisa track kapan dia submit, situasi klaim ada di mana, dokumen yang dibutuhkan itu ada apa, semua diketahui. Kemudian dari sisi quality assurance, kita tahu memang klaim adalah the moment of truth, tapi kita harus membayarkan dengan governance yang benar. Seperti tadi sudah disampaikan kembali Pak Fauji terkait dengan pricingnya udah benar atau belum, karena klaim mortality rate, morbidity ada di market. It's going anywhere, it's there, right? Kemudian tenaga penjual, pemasaran, bank assurance dan lain sebagainya juga ada di sana. Infrastruktur rumah sakit dan lain sebagainya is there. Itu ekosistemnya. Nah, yang membuat dia berubah dari standar deviasi itu adalah salah satu fraud. Ya, baik dia eksternal, internal, penjual maupun dari consumer sendiri. Ya. Kedua bisa adalah dari sisi pricing dan reserving, seperti yang tadi Pak Fauji sampaikan. Karena dengan situasi yang ada itu is about pricing. Ini pricingnya benar nggak? Ya kalau pricing yang benar mungkin nggak akan jadi harga yang bersaing. Sehingga pemasaran jadi sulit, tapi itu benar. Tapi kadang-kadang kalau itu dilakukan dengan benar misalnya, mungkin company ini penjualannya akan turun karena di lapangan didiktate oleh market. Jadi ini salah satu yang bagaimana kita menavigasi itu ada tentunya dengan
service yang kita lakukan lebih baik, lebih cepat, experience dari nasabah, quality dan lain sebagainya ya. Dan juga dari sisi edukasi sangat penting karena edukasi itu bukan hanya terkait kepada pemahaman nasabah akan produk, bayar atau enggak bayar, tapi juga ke staf kita yang melakukan proses klaim dan lain sebagainya, technical, dan juga penjual. Kalau penjual itu kadang-kadang supaya laku, suka agentnya ya Pak? Mungkin ya, dalam hal ini dalam hal ini bukan menipu atau mis-selling, mungkin tidak dijelaskan secara gamblang daripada sisi produk itu. Ya, jadi edukasi kita terus berikan pelatihan dan juga kualitas daripada service itu yang kita lakukan. Sehingga walaupun mungkin di market asuransi sudah bayar klaim yang luar biasa, kita sendiri juga membayar 600 miliar untuk klaim ini. Mungkin dari kalau kita baca berita dan lain sebagainya mungkin lebih banyak negatifnya ya. Tapi sebenarnya adalah di MSIG sendiri tahun lalu kita service SLA-nya dari dokumen diterima sampai keputusan klaim diberikan itu 9 hari. Tahun ini turun menjadi 5 hari. Target kita 3 hari ke depan dalam waktu dekat. Jadi tapi itu berlaku untuk 95% portfolio. Ada 5% portfolio itu mungkin memerlukan waktu yang lebih lama karena kekurangan dokumen, ada investigasi dan lain sebagainya. Tapi secara keseluruhan we are good. Ya, jadi kita sangat mendukung juga dengan SEOJK nanti yang akan datang terkait dengan tarif, terkait dengan clinical pathway, terkait dengan medical advisory board. Mudah-mudahan itu terjadi sehingga nanti proses klaim itu akan lebih kredibel dan lebih adil ya buat nasabah ya. Oke, baik, terima kasih. Saya ingin ke Pak Wianto. Nah, Pak Wianto menanggapi hal serupa, Pak. Kalau dilihat tadi cara untuk bisa mengatasi aging society dan klaimnya yang melonjak di tahun mendatang adalah memperkuat GDP kita saat ini, meningkatkan pendapatan masyarakat kelas menengah saat ini. Tapi memang kondisinya kalau kita lihat per tahun ini masih belum terjadi peningkatan yang begitu signifikan. Banyak sekali perusahaan yang justru layoff. Lantas MSIG sendiri melihat fenomena ini seperti apa dan antisipasi apa yang dilakukan ketika nanti aging society betul-betul terjadi? Silahkan. Terima kasih. Makanya saya tadi di awal mungkin mulai dengan satu konteks di mana pembentukan pemerintahan baru dalam tahap penyesuaian sekarang kita berharap nanti normalisasi dan performing ya setelah itu akan ini. Karena kebijakan pro growth ini pertumbuhan ini sangat penting bagi industri. Ke 8% itu is a very good news ya. Jadi tapi kita harus jelas juga apa peran pemerintah, apa peran swasta dalam hal menangani aging society ini. Menurut saya ya pertama memang semua kita harus industri ini harus mulai sekarang dan lebih awal, nggak bisa menunggu karena kalau telat leveragingnya nggak dapat ya. Kedua adalah dari sisi regulasi, kita perlu regulasi terkait dengan infrastruktur, vaskes, perawatan jangka panjang, maupun sekarang ini bagaimana menekan inflasi itu sehingga pricing itu bisa relevan, efektif dan adil ya. Jadi tepat guna pricing itu. Kita sendiri melihat ini adalah peluang pasar baru ya. Walaupun tadi resikonya ada ya. Ini tergantung dengan GDP per kapita dalam sisi income. Tapi kita melihat juga ada perubahan struktural di demografi itu. Dulu yang menguasai ekonomi mungkin usia 50 dan lain sebagainya. Sekarang bergulir dan itu merupakan sesuatu yang positif karena bisa mulai lebih awal, lebih dini. Kenapa harus mulai lebih awal dan lebih dini? Karena kita kalau usia awal dan lebih dini itu biaya asuransi rendah karena faktor mortality-nya rendah, sehat ya. Kemudian kedua juga secara leveraging untuk dana yang diakumulasi sampai dengan aging itu cukup waktunya. Ya, jadi sehingga nanti ketika pensiun itu dana pensiun ini cukup ya. Dan asuransi ini kan bukan hanya melindungi secara proteksi terkait dengan penyakit ataupun kematian, tapi juga dari sisi saving pension fund ya. Jadi itu sangat penting.
kita sendiri kalau di MSIG kita udah mengantisipasi itu dari target operating model kita itu kita udah lihat trend shifting ini ke aging society. Jadi dari sekarang kita udah persiapan. Kita sudah punya banyak sekali produk yang melindungi sampai usia 75 dengan endowment yang baik untuk pensiun dan juga sampai usia 85 opsional sampai 100. Di luar negeri itu bahkan sudah ada 120 tahun ya. Untuk whole life maupun yang universal life dalam sisi produk. Terutama di Singapura, negara mana yang maju di Eropa ataupun Jepang. Kenapa 120 tahun? Kita kan hidup nggak ada ya, jarang ya. Karena secara technical mortality itu ya 120 tahun itu adalah umur teknis yang mungkin tercapai. Jadi ini untuk melihat longevity yang akan datang, orang usia umur akan lebih panjang. Pendanaan harus lebih banyak, kita butuh solusi untuk warisan dan lain sebagainya, jadi udah ada. Kita udah antisipasi ke sana, bukan hanya itu, kita juga mengantisipasi dari sisi preventif dan prediktif. Dalam hal preventif kita banyak sekali aplikasi-aplikasi, kita sebut MyFit Plus, Risk Score, sehingga orang bisa menilai situasi kesehatan dia seperti apa, sehingga kesadaran itu muncul, sehingga merubah behavior orang untuk lebih sadar untuk pentingnya menyediakan dana yang cukup mengantisipasi umur yang lebih panjang. Orang-orang yang mau pensiun seperti saya ini, jangan disebut dong. Yang khawatir itu apa? Karena kita di umur 50-an, 55, 56 itu adalah mungkin asuransi kita udah harus cover sendiri. Ya, sudah nggak lagi ditanggung oleh perusahaan. It is very perusahaan. expensive. Yes. Ya bukan company lagi. Ya, betul. Ada nggak yang mau cover dan harganya berapa? Ada tidak dananya untuk itu ya. Ya jadi kesadaran-kesadaran itu harus, makanya saya bilang lebih awal, lebih cepat. Okay. Ya kemudian juga dari sisi digitalisasi dan AI itu sangat penting. Kita banyak bermitra dengan perusahaan-perusahaan AI yang dari end to end bisa menganalisis ya faktor kesehatan, faktor umur, faktor ketahanan dan lain sebagainya. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita. Dan terakhir tentunya adalah edukasi ya, sangat penting ya. Oke, terakhir Pak, mungkin singkat saja untuk Pak Wianto. Jadi regulasi apa Pak yang mungkin masih kita perlukan, yang saat ini masih belum tercapai untuk bisa mendukung industri perasuransian ini? Ya, seperti tadi saya sampaikan, kita perlu regulasi yang mungkin lebih cepat ya terkait dengan tadi infrastruktur maupun fasilitas kesehatan ya, fasilitas kesehatan yang jelas ya, seperti yang sekarang ini, sehingga kita bisa menentukan nanti produk yang cocok itu seperti apa, long term care itu yang bisa seperti apa, karena kalau kita mau menyediakan long term care kita harus punya kolaborasi dengan rumah sakit maupun long term care facility, itu harus clear. Ya, kalau enggak ada produk, enggak ada pricing, enggak ada offering. Okay. Ya, thank you. Baik.